Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi siswa semuanya. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, bagus sekali. Oke, sebelum itu Miss ucapkan terima kasih banyak kepada Ananda semuanya karena telah sukarela untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, nah untuk itu sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok, marilah kita berdoa agar kegiatan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita juga mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Oke, siapa yang ingin sukarela untuk memimpin doa? Ada yang mau sukarela? Ista'in. Iqra basmalah wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih ya Ananda telah sukarela untuk memimpin doa kita pada pagi ini. Oke, sebelum itu sebelum kita mulai, apakah Miss ingin bertanya terlebih dulu, apakah Ananda sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok seperti ini? Belum. Oke, belum ya? Berarti ini pertama kali ya? Oke, nah sebelum itu Miss akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan pelaksanaan kegiatan kita. Nah, pelaksanaan kegiatan kita yaitu bimbingan kelompok agentik, di mana itu merupakan salah satu layanan bimbingan konseling dengan menggunakan format kelompok seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, ini nanti untuk pelaksanaannya Miss sebagai pemimpin kelompok dan Ananda sebagai anggota kelompoknya. Nah, adapun tujuan dari pelaksanaan bimbingan kelompok ini, yang pertama agar kita nantinya mampu untuk menambah wawasan terkait dengan topik ataupun materi yang akan kita bahas setelah ini. Kemudian kita juga dapat berinteraksi dan melatih komunikasi kita dengan lebih baik gitu ya. Jadi nanti tidak ada nih yang merasa Miss saya masih malu gitu ya. Jadi diharapkan nantinya bisa untuk membangun kedekatan emosional kita, dan kemudian kita juga mampu untuk mengasah skill komunikasi kita menjadi lebih baik. Kemudian tujuannya yaitu juga dapat bersosialisasi satu sama lain, dan kemudian terkait dengan agentiknya itu sendiri, kita menjadi agen bagi diri pribadi agar merubah pola pikir kita, kemudian agar dapat nantinya bisa merubah perilaku kita ke arah yang lebih positif. Seperti itu ya. Nah, kemudian diharapkan nantinya dari pertemuan ini tujuannya juga dapat meningkatkan regulasi emosi siswa berkaitan dengan topik yang akan kita bahas nantinya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Enggak, Miss. Oke, belum ya. Nah, jadi pertemuan kita ini akan dilaksanakan secara sistematis gitu ya kan, dan kemudian ada beberapa kali pertemuan nantinya. Nah, kita anggap ini pertemuan pertama. Nah, terkait dengan pelaksanaannya, ini berkisar dari 45 hingga 60 menit dengan formasi lingkaran seperti ini. Kemudian apa tujuannya, Miss? Seperti lingkaran agar nanti ketika temannya berbicara itu bisa memperhatikan satu sama lain, kemudian nanti tidak ada yang merasa terbelakangi atau informasinya itu sampai ke kita semua. Begitu ya? Nah, pada kegiatan ini kita diharapkan untuk terbuka satu sama lainnya. Silakan nanti ada yang ingin mengemukakan pendapatnya, pikirannya, ataupun perasaannya, silakan mengangkat tangan. Oke, dengan cara mengangkat tangan secara bergantian. Kemudian nanti
kita juga ini bersifat rahasia. Jadi di sini azas kerahasiaan itu kita pegang. Tidak boleh ada orang lain yang tahu terkait dengan pembahasan kita. Cukup kita di sini saja yang tahu, gitu ya. Sampai di sini saja. Nanti ketika di luar kelas itu tidak tahu, gitu ya. Orang lain tidak boleh tahu. Kemudian setelah adanya keterbukaan, kerahasiaan, gitu ya, nanti ada kenormatifan di mana nantinya kita akan pelaksanaan bimbingan kelompok ini juga akan dilaksanakan secara normatif, secara aturan dan hukum yang berlaku seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Oke, Miss. enggak ya. Nanti diharapkan sukarela untuk mengemukakan pendapatnya, terbuka, kemudian ini juga dirahasiakan. Oke, sebelum itu tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka kita kenalan terlebih dahulu. Oke gitu ya. Perkenalan dari Miss terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Miss Marcelia. Bisa Ananda panggil dengan Miss Marcel. Sekarang Miss sedang menempuh pendidikan S2 BK UNP. Kemudian Miss tinggalnya di Andalas, Villano Parakarakah. Oke, ada yang tahu? Tahu. Tahu ya? Oke, terkait dengan jumlah saudara, Miss berdua, dua bersaudara. Miss anak pertama dan adik Miss itu anak kedua, jadi hanya berdua. Kemudian dulunya Miss juga S1 BK UNP. Sekolah Miss di mana Miss? Miss dulu alumni MAN 2 Kota Padang. Oke, ya. Miss dulu MAN 2 Kota Padang. Untuk SMP Miss dekat sini SMP 5. Dulu Miss SMP 5, terus kemudian SMA-nya MAN 2 Kota Padang. Mungkin ada yang alumni di sini? Alhamdulillah enggak. SMP 5 ada yang alumni? Oh, oke, satu alumni kita ya. Nah, terkait dengan makanan favorit Miss itu nasi goreng. Nasi goreng, untuk warna favorit warna krem akhir-akhir ini. Oke, itu perkenalan dari Miss. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Miss. Boleh? Miss. Oke, umur. Untuk umur Miss sudah Maret lalu 25 tahun. Oke, ada yang seumuran? Enggak ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak. Cukup? Cukup, Miss. Oke, cukup. Selanjutnya Miss serahkan kepada Ananda ataupun anggota kelompok untuk memperkenalkan diri. Siapa yang ingin sukarela terlebih dahulu? Silakan. Selalu arah. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Zahra Mutiara Warman. Bisa teman-teman panggil Ara. Oke. Ara ya. Iya. Oke. Habis itu nomornya aku. Rumahnya di mana, Ara? Umurnya. Rumah aku di Jalan Salak nomor 33 di Pos Kebun Gang 9. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah ke rumah aku. Nggak ada. Ada. Habis itu Anak berapa? Hah? Anak Kenapa? berapa? Aku anak ketiga Dari? 4 saudara. Aku punya kakak, punya abang, punya adik. Iya. Lengkap ya. Apa sih warna favorit Ara? Mau tahu nih. Warna favorit aku pink. Yeay. Ara aku mau nanya, apa sih warna sendal baru Ara? Semua warna aku warna merah sama warna hijau. Kalau kamu warna apa? Enggak ada lagi. Oke. Oke, ada lagi? Satu lagi. Makanan favorit aku, apapun yang penting mama aku yang masak. Oke, bagus ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan ke Ara? Oke, silakan. Enggak menanya. Gimana yang mau lanjut? Oh, mau lanjut. Oke, kita beri aplaus untuk Ara terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama aku Juana Syadika. Kamu ada tadi ya? Ada. Tinggal aku di Indaun. Panggilannya siapa? Jauh banget. Panggilannya dulu. Panggilannya? Aku Juana. Juana. Terus aku bersaudara bertiga. Nah, pertama ada adik 2, cewek cowok. Oke. Cowok cewek. Terus umur Juana sekarang 16 tahun, hari Minggu 17 tahun. Ada nanya. Bentar lagi berKTP. Oke. Sama SIM.
Terus habis itu lagi Miss makan warna kesukaan yaitu pink. Oke. Dan apa lagi ya? Makanan tuh intinya yang berbau keju, yang creamy. Nggak boleh kayak gitu tuh makanan creamy gitu, Miss itu enak banget. Pokoknya ada unsur kejunya ya. Ya. Oke. Ada lagi? Apa lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Tinggal di mana? Udah. Ari gimana sih Ari? Dan hobi Juana apa sih? Hobi Juana menonton dan gosip sih. Oke. Juana SMP di mana sih? SMP 11 Miss tahu SMP Oke, Juana? tahu. Kok tahu? Di Cengkeh kan? Ya kok tahu? Tahu dong. Yang kalian tahu SMP Juana soalnya. Tahu, Bis tahu. Udah. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Juana? Udah Miss. Oke, kita beri aplaus untuk Juana. Selanjutnya, boleh silahkan. Yang cowok ada. Silakan yang cowok ada? Aksa. Oke, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Albari Bonanza, bisa dipanggil Nanza, Za, Bona, boleh. Bonan boleh. Bonan boleh. Apa lagi? Anak berapa umur? Umur aku 16 tahun, anak pertama dari 2 bersaudara, satu laki-laki dan satu perempuan. Tinggal di Simpang Haru, asal sekolah di, emang kalian tahu? Makanya Asal sekolah nanya. di Wati Sangkar. Oh iya. Hobi berenang, Jawa kemarin. jogging, berenang, jogging, main game, apalagi banyak pokoknya Miss. Oke. Makanan kesukaan. Makanan kesukaan, rendang, apa lagi? Warna. Warna kesukaan? Kesukaan, semuanya suka sih Miss. Oke, ada yang paling favorit akhir-akhir Paling ini? favorit hijau sih Miss, soalnya lihat duit itu kan. Oh, hijau ya? Enggak, soalnya kita kan main trading. Jadi trading itu hijau, Hijau, oh. bukan merah. Kalau merah makin turun dia. Oke, bagus sekali ya untuk Nanza ya. Oke. Ada lagi yang ingin memperkenalkan diri, sukarela? Boleh silakan. Oke teman-teman semua, perkenalkan nama aku Prinsa Arina, biasa dipanggil Arin, umur aku 16 tahun. Asal SMP aku dari MTSN Kota Padang. Aku anak pertama dari 2 bersaudara, adik aku cewek. Terus apa lagi ya? Warna kesukaan aku hitam putih. Makanan. Makanan kesukaan aku sate mungkin. Gak ada yang suka. Sate. Saya tuh lemak aja. Aku mau nanya, kakak punya pacar nggak? Enggak. Kakak nyambung banget. Miss nanti kirim rekamannya ya Miss. Oke, selanjutnya. Ada lanjut jadi Miss. Ya, itu aja. Sekian perkenalan dari aku. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam. Yeay, terima kasih untuk panggilannya siapa? Arin. Oke. Ada Arin, Nanza, Juana, dan Ara. Oke, selanjutnya silahkan. Itu teman kamu nggak mau? Silahkan. Kita masing-masing kita untuk memperkenalkan diri. Aksa, kamu lagi. Oke, belum mau, silahkan yang mau. Silakan yang sukarela. Satu kali. Oke, silakan. Saya perkenalkan semuanya, nama aku Mustina Syahira, biasanya dipanggil Buki. Aku umurnya 16 tahun. Terus makanan kesukaan aku semuanya suka kecuali sarden. Terus aku tinggal di Jati belakang ada dia. Terus apa lagi? Ada biar berapa? Anak keberapa? Ya, aku anak ke pertama dari hitungannya 3 apa 2 ya? 3 aku bersaudara. Aku adik kedua aku cowok, adik ketiga aku cewek. Terus warna Makanan favorit? warna Oh iya. Warna? mungkin untuk saat ini coklat kali ya. Oke, udah. Ada yang mau nanya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? SMP aku sama kayak Arin. Aku dari MTSN 6. Oke, ada lagi? Enggak ya? Oke, tidak ada. Oke, kita beri aplaus untuk Mas Muti. Panggilannya siapa? Muti. Oke, betul sekali. Oke, selanjutnya yang cowok ada? Raffi.
Oke, boleh? Asa, ayo lah. Oke. Ya udah bisa aku aja. Oke, silahkan. Silahkan. Lama banget. Kenalkan nama aku Zakia Raffi Prasanti, biasa dipanggil Kia. Aku anak jangan dulu ya. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Oke. Aku berasal dari SMP Negeri 5 Padang. Warna favorit aku abu-abu. Itu saja. Makanan? Makanan favorit? Oh, semuanya suka ya gitu, tidak ada milih-milih ya. Oke, bagus sekali untuk panggilannya Kia ya. Oke, kita beri aplaus untuk Kia. Ada lagi? Silahkan. Boleh silahkan. Suaranya dibesarkan. Kurang kira. Kita di record. Nama aku Fairuz Laila Fatina, biasa dipanggil Laila. Asal jangan Fairuz saja. Cowok namanya. Umur mendekati 17, 19, tambah 19 besok 17 tahun. Wanita tempat tinggal di Jati Barang yang benar hari ini. Suka aku akhir-akhir ini lagi suka dia. Itu anak keberapa? Anak kedua satu dari 2 bersaudara. Oke. Oke, panggilannya siapa tadi? Laila. Laila. Oke, kita beri aplaus untuk Laila. Oke, yang belum ini silakan. Oke, silakan. Kenalkan nama aku Adita Ragesha. Kurang kencang. Besarkan suaranya. Oke, silakan. Kenalkan nama aku Adita Ragesha, biasa dipanggil Ragesha. Umurku 16 tahun. Terus tinggal di rumah aja di Bero deh. Warna saya hitam. Oke, warna kesukaannya hitam. Terus apa lagi? Anak keberapa? Anak keberapa? Ya, anak pertama dari 3 saudara. Oke, panggilannya siapa tadi? Keisha. Keisha. Makanan kesukaan Keisha? Semuanya suka. Oke, kita beri aplaus untuk Keisha. Karena sudah berani. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Biasa dipanggil Nisa, umur aku 16 tahun. Aku tinggal di dekat Jalan Pasarale. Mau makanan favorit? Nasi goreng sama ya kita berarti. Oke, anak keberapa? Aku anak ketiga dari 4 bersaudara, cowok semua. Aku sendiri cewek. Wow. Panggilannya siapa tadi? Bisa Misal. Oke, kita beri aplaus untuk Misal. Selanjutnya, yang cowok-cowok silakan. Siapa pertama? Oke, boleh? Oke. Bahasa Jepang, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Asri. Nggak kedengaran tapi. Perkenalkan nama saya Raffi Asri. Saya tinggal di Jalan Padang Pasir 1 di dekat Puskesmas. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Padang. Anak kedua dari 2 bersaudara. Saya memiliki 1 abang. Terus mungkin warna kesukaan kalau bagi saya itu relatif, tapi yang mungkin saya suka itu hijau. Oke, Hijau hijau. navy. Terus kalau makanan kesukaan sama, saya juga bagi saya makanan kesukaan itu relatif, tapi mungkin bagi saya yang paling enak itu yang apa? Yang sering saya makan itu ayam. Oke. Ayam ya. Mungkin segitu deh saya. Umurnya. Umur saya 16 tahun. Oke. Panggilannya siapa? Panggilannya Raffi. Panggilannya Raffi. Ya, oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan pada Raffi? Enggak, Mia. Oke, cukup? Cukup ya, kita beri aplaus untuk Raffi. Oke, selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Rizky Pratama, biasa dipanggil Rizky. Rumah saya di Jalan Ayani. Umur 16 tahun. Asal sekolah SMP 2. Sampai 2. Anak ke Anak pertama dari 2 bersaudara. makanan. Oke. Makanan yang penting bisa dimakan. Oh iya. Oke. Warna. Warna favorit? Warna favorit mungkin biru.
Warna favorit biru. Oke. Panggilannya tadi siapa? Rizky ya. Oke. Ada lagi yang ingin tanyakan kepada Rizky? Tidak ada. Kita beri applause untuk Rizky. Oke. Terakhir. Oke, silakan. Apa? Perkenalkan. Oh ya udah selesai nggak sih? Satu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aksa Akila Hidayat. Ya, makasih Bapak sih. Panggilannya Panggilannya Parah, Mas. Bullying, Mas. Enggak ada namanya. Bisa dipanggil Aksa. Saya Aksa. tinggal di Jalan Marapalang. Oh, Ya. Aku juga di situ, Pak. Umur 16 tahun. makanan favorit ada? Intinya nggak seafood. Oke, tidak seafood. Kemudian warna favorit? Warna favorit hitam. Warna hitam. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan kepada Aksa? Aksa masih suka sama cewek enggak? Oke. Maaf ya misalnya. Gimana di pos aja itu mulu? Aksa Op. anak keberapa Aksa? Kedua. SMP mana? B2. SMP 2 juga. SMP dulu. Oh iya ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan pada Aksa? Oh enggak, Miss. Oke, cukup? Oke, kita beri applause untuk Aksa. Oke, tadi kita sudah perkenalan ya satu sama lain, kita sudah saling kenal satu sama lain gitu ya. Nah, agar lebih akrabnya, ini Miss ada games berupa pengakraban gitu ya, perkenalan pengakraban gitu ya, terkait dengan rangkaian nama. Oke, rangkaian nama. Silahkan sebutkan nama panggilanmu, kemudian sertakan dengan warna favoritmu, satu warna favoritmu. Jadi seperti ini rules-nya. Misalnya tadi Nanza warna kesukaannya warna hijau. Nanti kemudian Aksa akan sebutkan warna Nanza hijau, kemudian Aksa hitam, gitu ya. Jadi itu akan berangkai nanti, seperti itu. Itu akan berangkai gitu ya. Iya, dia itu akan menyambung. Ataupun nanti Juana, sorry, maaf ya, Juana warna favoritnya warna pink gitu ya. Terus nanti Kia warna favoritnya juga abu-abu ya. Nah nanti ketika Juana itu bilang Juana pink, kemudian nanti Kia sebelum menyebutkan namanya itu sebutkan dulu Juananya. Juana pink, Kia abu-abu, kemudian nanti lanjut. Muti apa? Coklat. Ketika Muti itu nanti disebut lagi dari Juana pink, Kia abu-abu, Muti gitu. Seterusnya. Oke ya? Nanti disebutin kok. Iya, nanti akan disebutkan gitu ya. Oke, paham semuanya? Enggak boleh dicatat. Tidak boleh dicatat. Oke. Rizky enggak boleh catat. Oke, nanti akan disebutkan. Biru. Nanti disebutin nggak sih? Iya, nanti akan disebutkan. Sekarang sudah paham terkait dengan rules-nya ya. Oke, kita mulai dari sisi kanan Miss atau sebelah kiri Miss? Kanan. Oke, kanan ya karena suara kan lebih duluan masuknya. Tidak apa-apa. Oke, nanti berakhir di Miss gitu ya. Oke, silahkan kita beri waktu untuk dari Nanza terlebih dahulu. Nanza warna kesukaannya panjang banget ya. Nanza hijau. Nanza hijau, oke. Nanza hijau, Aksa hitam. Nanza hijau, Aksa hitam, Rizky biru. Nanza hijau, Aksa hitam, Rizky biru, Raffi hijau. Nanza hijau, Aksa hitam, Rizky biru, Raffi hijau, Arim hitam. Nanza hijau, Aksa hitam, Rizky biru, Raffi Rumput. hijau, Arim hitam, Laila biru. Hijau, biru. Namanya disebutkan namanya. Nanza hijau, Aksa hitam, Rizky biru, Raffi hijau, Arin hitam, Laila biru, Ara pink. Nah, coba dulu. Nanza,
Kalau misalnya salah silakan. Aksa hitam, Aha. hijau, biru, Raffi hijau, Arif hitam, Lila biru, Arah Kamu sebutin gimana? Misal pink. Oke. Selanjutnya. Nanza hijau, Aisyah hitam, Rizky biru, Raffi hijau, Arif hitam, Laila biru, Arah pink, Misha pink, Oke. Siapa tadi? Keisha hitam. Oke. Nanza hijau, Aksa hitam, Rizky biru, Raffi hijau, Arin hitam, Laila biru, Ara pink, Misal pink, Keisha hitam, Muti coklat. Coklat. Oke. Next. Nanza hijau, Aksa hitam, Rizky biru, Raffi hijau, Arin hitam, Laila biru, Ara pink, Misha pink, Keisha hitam, Muti coklat. Iya, abu-abu. Ya, abu-abu. Oke. Next. Nanza hijau. Oh, salah. Nanza hijau, Aksa hitam, Rizky biru, Salah. Raffi hijau, Arin. Sudah ya? Giliran Miss lagi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nanza hijau, Aksa hitam, Rizky biru. Betul? Ya. Rizky biru, Raffi hijau, Arin hitam, Laila biru, Ara pink, Misal pink, Keisha hitam, Muti coklat, Kia abu-abu, Juana pink, dan Marsal krem. Oke. Oke. Tadi kita sudah saling mengenal ya. Kita tadi juga sudah mengikuti permainan rangkaian nama. Nah, di sini Miss ingatkan kembali terkait dengan kegiatan kita. Kita akan memasuki tahap kegiatan di mana kegiatan bimbingan kelompok agentik ini tujuannya untuk nantinya meningkatkan regulasi emosi. Kemudian nanti diharapkan setiap siswa jikalau ada yang ingin mengemukakan pendapatnya itu tidak perlu malu, tidak perlu segan gitu ya. Angkat tangannya, silakan untuk bebas berekspresi dan kita tetap memperhatikan kerahasiaan. Kemudian diharapkan untuk terbuka dan sukarela. Di sini untuk topik kita terkait dengan pemilihan situasi dan tindakan yang memunculkan emosi positif dengan judul perilaku hedonisme di kalangan remaja. Oke, Miss sudah punya skrip narasinya. Silahkan Miss bagikan terlebih dahulu. Silahkan dioper ke teman-temannya. Oke, silakan Nanza dibagikan. Ya, ambil satu kemudian dibagikan. Belum ya? Oke, di sini materi gaya hedonisme di kalangan remaja. Di sini ada pengantar. Siapa yang ingin sukarela untuk membacakan? Oke, silahkan. Dikeraskan saja suaranya agar kita semua bisa mendengar. Oke, terima kasih Ara. Silahkan. Gaya hedonisme di kalangan remaja. A. Pengantar. Di era globalisasi saat ini, tidak dapat dihindari oleh kalangan masyarakat, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Banyak cara yang dilakukan untuk mengikuti arus globalisasi saat ini. Globalisasi menjadi salah satu pengaruh terhadap perilaku masyarakat untuk bergaya sesuai fashion yang sedang tren pada saat ini. Hal inilah yang membuat masyarakat berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan dirinya agar tidak tertinggal dengan tren saat ini. Bahkan, orang yang tidak mampu atau kekurangan finansial juga ikut berlomba-lomba untuk mengikuti fashion zaman sekarang. Yang mereka melihat dari berbagai sumber atau media elektronik seperti para siswa yang sering membaca telenovela atau dari media sosial yang sekarang mudah diakses melalui banyak cara. Banyak yang hanya menghambur-hamburkan uang hanya untuk membeli barang-barang yang tidak perlu, atau sering disebut juga dengan sikap hedonisme. Sikap hedonisme adalah sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin
dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Sikap hedonisme menjadikan perubahan sosial dan tingkah laku masyarakat yang menjadikan masyarakat sekarang lebih mementingkan diri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak mau kalah atau dipandang rendah dengan teman atau masyarakat lain. Sikap hedonisme muncul akibat dari lingkungan atau teman terdekatnya yang gaya hidupnya lebih mewah atau lebih ketercukupan dari si aktor. Dari situlah, si aktor akan merasa minder atau tidak percaya diri jika berteman atau berkumpul bersama teman atau masyarakat yang lain. Hal itu yang akan menyebabkan si aktor akan berpikir dan mencari solusi supaya si aktor bisa menyamai atau menyaingi teman atau masyarakat yang berkecukupan tanpa memikirkan keadaan ekonomi dan finansial yang si aktor miliki. Tanpa memikirkan hal itu, si aktor akan menghamburkan uang yang diperoleh untuk hal yang tidak berguna. Gaya hidup hedonisme seorang remaja SMA di kota-kota besar yang masih meminta uang kepada orang tuanya untuk bergaya hedonisme layaknya teman-teman sebayanya yang bergaya hedonisme juga. Mereka tidak memikirkan bagaimana orang tua mereka mencari uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan yang lain. Oke, cukup. Oke, terima kasih kepada Ara. Ya. Tadi Ara sudah sukarela untuk membacakan terkait dengan adanya kasus ataupun gaya hedonisme yang terjadi di kalangan remaja, khususnya remaja SMA gitu ya. Nah, menurut pendapat Ananda semuanya, bagaimana sikap hedonisme ini berkembang di masyarakat? Ada yang punya pendapat terkait dengan bacaan ini? Karena pengaruh lingkungan juga. Silakan angkat tangannya. Oke, silakan dikeraskan suaranya. Karena pengaruh lingkungan sekitar juga bisa terbawa. Oke, karena pengaruh lingkungan sekitar ya, kata Muti. Bagus sekali. Ada lagi? Oke, silakan Ara. Karena kalau misalnya teman kita tuh punya hal sesuatu yang lagi trending saat ini kan, sementara kita tuh nggak punya misalnya ini, itu kan ada terasa bagi diri kita nih sikap iri atau sikap nggak suka gitu Miss, karena kita nggak punya sementara mereka punya. Sementara kita tuh punya halangan untuk hal tersebut gitu. Oke, bagus sekali ya dari Ara. Jadi itu ada memunculkan sifat iri gitu ya, iri satu sama lain. Misalnya teman punya, terus kita kenapa tidak punya gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat terkait dengan gaya hedonisme ini? Silakan. Bagaimana pendapatmu? Ada? Oke, nah tadi kita sudah mengetahui terkait dengan sikap hedonisme itu pandangan hidup yang menganggap bahwa orang itu akan menjadi bahagia ketika semua kebutuhannya itu terpenuhi, begitu ya. Semua apapun bentuk kebutuhannya, entah itu dari kebutuhan primernya, sekundernya, ataupun tersiernya itu terpenuhi. Nah, hanya saja di sini mereka terkadang pepatah mengatakan lebih besar pasak daripada tiang. Nah, besar pendapatan daripada pemasukan, begitu ya. Nah, ketika misalnya anak remaja ini tentunya masih dibiayai oleh orang tua, gitu ya. Misalnya uang jajan sehari 25.000. Nah, ketika belanja di sekolah itu bisa mencapai 30.000, 35.000. Ataupun nanti mungkin setelah pulang sekolah itu, kita nongki dulu yuk, kita ke coffee shop mana yuk gitu. Nah, kita hunting coffee shop mana misalnya seperti itu ya. Nah, itu kan itu mengikuti tren yang ada. Misalnya ada coffee shop baru yang buka gitu ya. Kemudian ayo kita ke sana ramai-ramai. Padahal kita itu masih dana pendidikan kita itu masih dari orang tua gitu ya. Nah, kita melihat kembali menurut anggota kelompok, bagaimana bisa seseorang itu memiliki sikap gaya hedonisme itu? Bagaimana seorang siswa itu punya gaya hedonisme itu? Ada yang ingin berpendapat? Mengapa seseorang itu bisa memiliki gaya hedonisme itu? Oke, silahkan Raffi. Jadi kalau menurut saya hedonisme itu merupakan salah satu kebiasaan yang menurut saya itu kurang berguna. Soalnya
Kalau menurut saya kebahagiaan itu bisa didapat dari mana saja. Ada banyak sekali alternatif yang bisa didapatkan, seperti melakukan hobi dan tidak harus mengikuti tren-tren yang terjadi saat ini. Oke, bagus sekali ya dari Raffi. Berarti ini sebetulnya perilaku yang membuat kita itu tidak seharusnya ya, tidak pada tempatnya ya Raffi. Oke, bagus sekali. Ada yang ingin menanggapi terkait dengan pernyataan Raffi? Atau yang ingin menyatakan kesetujuannya? Boleh, silakan Ara. Menurut Ara, orang-orang ini mempunyai gaya hidup hedonisme itu karena mereka tuh mungkin takut nggak dapat teman gitu. Terus juga takut diajak sama teman-temannya kayak lo nggak jauh gitu. Jadi kayak dia tuh ada tekanan sosial di dirinya gitu. Oke, ada key pointnya yaitu adanya tekanan sosial gitu ya. Tadi Juana ingin menambahkan, silakan. Karena apa namanya zaman sekarang kan apa-apa kan sirkel-sirkelan. Jadi kalau misalnya kita nggak ini, misalnya kita dalam satu sirkel tapi kita nggak ikut cuma gara-gara semua hemat atau apa sih kayak dipilih gitu, pelit atau gimana gitu kan. Padahal kita cuma mau berhemat atau gimana. Namanya juga Oke, silakan. kita juga kalau kita tuh nggak ikutin dia, terus kita tuh kayak nggak dapat privilege gitu loh, ada privilege tertentu gitu Miss. Atau enggak misalnya dalam sebuah sirkel itu kita kan nggak ikut nih, yang berempat nih pasti kayak ngomongin kayak ya sih kenapa dia nggak ikut gitu loh. Padahal kan cuman emang kayak kan boleh aja orang nggak ikut, Nggak harus ikut kan. Zaman sekarang nih susah Miss kayak gitu tuh. Kalau apa kayak dia tuh nggak ikut karena dia nggak ada uang gitu kan. Apalagi zaman sekarang anak Gen Z ini menurutnya Oke, bagus sekali ya terkait dari pernyataan Ara dan Juana. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, silakan Raffi. Kalau situasinya berdasarkan ibaratnya mengikuti teman sebaya atau mungkin seperti kasusnya itu sama seperti, mohon maaf kalau zaman sekarang paling sering itu vape ataupun soalnya rata-rata anak zaman sekarang itu kan mengikuti apa yang teman sebayanya lakukan. Jadi mereka itu tidak punya pilihan lain selain mengikuti. Tapi kalau menurut saya tergantung sih, ini kan berdasarkan pribadi masing-masing. Kegiatan tersebut masih bisa dihindarkan. Mungkin dengan cara memilih teman yang lebih baik misalnya, ataupun mungkin berbincang pada orang tua tentang masalah tersebut. Masih banyak hal yang bisa hal positif. dikeluarkan dari tersebut. Oke, bagus sekali ya dari Raffi. Nah, tadi terkait dengan mungkin ada kenapa seseorang itu bisa dikatakan bisa mengikuti gaya hedonisme itu, salah satunya mungkin ada tekanan sosial gitu ya, ataupun mengikuti arus zaman pertemanan. Mungkin karena dia tidak mendapatkan takut tidak mendapatkan teman, maka dia mengikuti gaya hidup temannya. Nah, bagaimana menurut pendapat Ananda terkait dengan kalau misalnya kita berada di posisi yang saya ingin berhemat ketika misalnya teman membeli sesuatu yang harganya itu bisa lumayan gitu bagi saya. Kalau misalnya saya tidak punya, bagaimana? Nah, menurut dari teman-teman bagaimana itu? Kalau misalnya dia masih kekeh teguh pendirian, kalau misalnya teman-teman itu punya misalnya sejenis tumbler lah gitu ya. Kalau misalnya tumbler teman-teman yang lain tuh pada bagus-bagus, pada branded misalnya, saya memang masih stay di tumbler kecintaan saya, tumbler masa kecil saya. Itu bagaimana? Silakan Anza. Menurut Anza Miss, itu tergantung orangnya sih Miss. Misalnya tadi tumbler kan Miss. Kalau menurut Anza, tumbler tuh masih ada alternatif lain seperti botol-botol minum sebagainya gitu kan Miss. Tapi kalau emang mau kekeh hatinya, mau bisa dibeli KW-nya mungkin atau second-nya mungkin. Iya kan keras hatinya mau beli gitu kan Miss. Tapi nggak ada duit. Iya, nggak ada duit misalnya kan kekeh juga hatinya mau beli. Bisa jadi dia mau beli KW-nya gitu. Biar bisa mengikuti Teman-temannya. Ya teman-temannya gitu. Biar dikira kayak keren ini dia udah beli ini keren gitu. Bagus sekali ya dari Nanza. Mungkin bisa dicari alternatif lainnya gitu ya. Selanjutnya, silakan Muti. Aku yang kalau soal tumbler tadi, menurut aku dalam pergaulan itu kita harus milih-milih juga Miss. Kalau misalnya kita dalam circle nih Miss, teman kita nggak bisa ngertiin kita, berarti kayak
Ya udah, berarti dia bukan untuk yang baik untuk gitu ya. kita, karena Miss menurut aku pertemanan tuh kayak menunjuk kita lebih ke baik, bukan yang lebih ke standar kehidupan orang lain. Oke, bagus sekali ya dari Muti. Jadi kita bisa, kalau dari Muti tadi itu kita, kalau misalnya kita sekiranya kita tidak mampu gitu, tidak usah dipaksakan gitu ya. Jadi kalau misalnya memang itu ternyata bukan baik untuk kita, maka itu kita bisa tinggalkan gitu ya. Oke, bagus sekali. Nah, terkait dengan itu tadi kita sudah tahu, oh ternyata faktor penyebabnya itu salah satunya tekanan sosial gitu ya. Kita juga ikut karena kita takut tidak punya teman gitu ya, dan kita harus mau tidak mau untuk mengikuti standar mereka. Nah, sekiranya dampak dari hedonisme ini gitu ya, kita berbicara terkait dengan dampaknya. Menurut dari Ananda semuanya, itu dampak yang dirasakan baik dirimu ataupun yang pernah kamu lihat itu seperti apa? Oke, silakan kita beri untuk Arin terlebih dahulu. Jangan nangis. Enggak, maaf. Menurut Arin tuh dampaknya tuh kita lebih selalu merasa kurang gitu dari orang Miss. Misalnya orang ini selalunya lebih dari kita kan. Terus kita kayak mau juga kayak dia, kayak selalu merasa kurang akhirnya kayak. Oke, berarti kita tidak selalu merasa cukup ya, kita merasa kurang terus. Oke, bagus sekali dari Arin. Ada lagi? Oke, silakan Anza. Izin menambahkan sedikit dari pernyataan Arin tadi. Tadi Arin bilang adanya kekurangan atau ketidakpuasan gitu kan. Seperti yang kita ketahui sendiri, manusia itu makhluk yang memiliki tingkat kepuasan yang tinggi gitu. Jadi dampaknya itu dapat berpengaruh bagi diri sendiri maupun orang lain. Kalau bagi diri sendiri, misalnya kita mau beli ini nih, habis itu udah siap membeli ini, ada ketidakpuasan gitu, kok aku beli ini sih, yang ini padahal lebih bagus gitu. Jadi kita ingin membeli yang itu lagi, begitu seterusnya sampai kepuasan itu terpenuhi. Bahkan ada kepuasan seseorang itu yang bisa dibilang hampir tidak bisa dipenuhi, tapi dipaksa terus gitu. Dan itu juga berdampak bagi orang lain, terkhususnya bagi keluarganya sendiri, karena keluarganya bersusah payah mencari nafkah, menafkahi, membiayai anak-anaknya sekolah. Misalnya ada juga anak-anak yang sengaja tidak makan, tidak menyisihkan uang jajannya, bahkan seluruh uang jajannya dibelikan kayak fashion gitu, Miss. Kayak barang-barang branded, ya skincare dan sebagainya lagi. Ya top up game juga bisa gitu kan. Nggak cuman di dunia nyata, di dalam game pun juga bisa begitu, Miss. Kalau mungkin segitu aja sih. Oke, bagus sekali ya dari Nanza terkait dengan dampaknya. Itu banyak sekali sudah dirincikan oleh Nanza. Ada dampak bagi diri sendiri gitu ya, dampak sosial, ada juga dampak dari bagi keluarga gitu ya. Bagus sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, silakan. Mana tahu ada lagi yang boleh? Silakan, ada yang ingin menambahkan? Dari Rizky, Aksa, ada? Oke, cukup ya. Nah, jadi itu terkait dengan dampak ataupun akibat dari sikap hedonisme itu sendiri. Manusia itu memang cenderung tidak pernah puas gitu ya. Jadi ketika sikap hedonisme ini muncul di kalangan remaja, di kalangan anak sekolah, itu akan menimbulkan beberapa akibat gitu ya. Misalnya mereka tidak pernah puas, mereka tidak pernah merasa cukup gitu ya. Kemudian mereka tidak tahu bahwasanya orang tua itu sulit mencari nafkah gitu ya. Kemudian mereka dengan gampangnya untuk meminta ataupun sederhana untuk check out, entah itu check out di Shopee atau di platform sosial media lainnya gitu ya. Nah, tanpa memperhatikan, wah ternyata pendapatanku tidak seberapa dengan keinginanku gitu ya. Nah, menurut dari Ananda semua, bagaimana cara kita atau bagaimana upaya kita dalam menyikapi sikap hedonisme ini agar tidak berlarut-larut terjadi di kehidupan sehari-hari? Oke, kita beri untuk Laila terlebih dahulu. Nggak kedengaran nih. Sabar dulu ya. Oke. Menurut saya, Miss, caranya tuh kita harus selalu melihat tidak
selalu melihat ke atas. Kita harus sekali-kali juga harus melihat ke bawah. Terkadang orang tua kita juga mungkin lagi kesusahan atau lagi banyak pengeluaran. Setidaknya bersyukur dengan apa yang ada di diri kita. Setidaknya syukuri apa yang ada di dalam diri kita. Jangan diri atau dengki dengan pencapaian orang lain. Karena jika iri itu selalu berkembang di hati, diri kita itu tidak akan puas dengan pencapaian yang ada di diri kita. Oke, bagus sekali ya dari Laila terkait dengan upaya ataupun langkah yang bisa kita lakukan. Ada lagi silakan? Oke, silakan Nanza. Upaya atau langkah yang bisa kita lakukan tuh misalnya gini, kita belum memiliki kecukupan gitu Miss. Kita ingin membeli barang-barang mewah gitu kan Miss. Kita bisa kita jadikan itu sebagai target hidup kita. Misalnya aku di umur segini harus beli ini nih. Ya, di umur segini harus punya ini, harus punya ini. Jadi kita punya target gitu Miss dalam hidup kan. Misalnya di umur 22 gue harus beli mobil ini, mobilnya harus kayak gini, pendapatan gue harus segini. Jadi harus kita rinciin satu persatu Miss. Oke. Dan juga punya target hidup gitu kan Miss. Oke, bagus sekali ya dari Nanza. Jadi kita harus punya planning terkait dengan keuangan kita ataupun keinginan kita yang bisa, mungkin kita bisa saving ataupun kita bisa nabung ya, terkait dengan menyikapi gaya hedonisme ini. Ada lagi? Bagus sekali ya. Silakan Raffi. Menurut saya sebenarnya cara yang paling mudah untuk diterapkan supaya terhindar dari sifat hedonisme itu, yaitu menjauhi sifat hedonisme itu sendiri. Soalnya jujur, sebenarnya dampak dari hedonisme terhadap diri kita sendiri seperti rasa ketidakpuasan, rasa iri kepada orang lain itu hanya bersifat sementara. Mungkin kita merasa iri, merasa tidak cukup sehari 2 hari, terus seminggu setelahnya kita udah merasa itu tuh udah nggak ada. Terus benar juga kita harus, kata Laila, kita harus mensyukuri apa yang kita punya, karena kita tidak tahu apa yang orang lain tuh mungkin ya misalnya orang lain tidak punya, kita punya. Oke, bagus sekali ya. Ada lagi? Oke, silakan Ara. Terus cara mudah yang selanjutnya, Miss, kita tuh harus bisa mengontrol dari diri kita sendiri juga, Miss. Terus kita tuh juga harus sadar diri juga sih, Miss. Siapa kita gitu. Kalau Tapi kita kan ya udah nggak usah dipaksain. di masyarakat sekarang itu yang disusahin. Ya makanya. Makanya pilih lingkungan yang sesuai sama kehidupan kamu. Kalau emang nggak cocok bagian sini, sini. Cari tempat bebas. Oke, bagus sekali ya. Jadi dapat disimpulkan beberapa cara. Yang pertama kita harus mampu untuk bersyukur ya. Kita harus mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Kita tidak harus selalu untuk melihat ke atas. Sesekali boleh kita melihat ke atas untuk Motivasi. ya betul sekali, untuk memotivasi. Kemudian kita melihat sudah sejauh apa orang berkembang. Kita bisa mengukur dari hal itu. Kemudian kita bisa untuk menabung. Dan kita bisa untuk hidup lebih sederhana lagi. Jadi kalau misalnya sekarang misalnya dari Ananda itu masih suka menghambur-hamburkan uang, silakan ditabung dan gunakanlah sesuai dengan keperluannya, ataupun menabung untuk apa misalnya gitu ya. Nah itu silakan mulai ditabung. Kemudian terkait kita harus menyadari dan mampu mengontrol diri sendiri terkait dengan ternyata sikap hedonisme itu tidak baik. Ternyata saya sudah di titik hedonisme. Oke, silakan kita track record kembali dan kita mulai untuk mengatur diri kembali. Oke, begitu ya. Nah, kita sudah tadi sudah berdiskusi terkait dengan sikap hedonisme, apa itu gaya hedonisme, kemudian faktor, dampak serta upaya yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir kegiatan. Miss akan bertanya terkait dengan pemahaman baru apa yang kamu dapatkan hari ini setelah setelah berdiskusi terkait dengan topik kita hari ini. Ada yang ingin raise hand? Silakan. Apa yang kamu dapat? Pemahaman baru apa yang kamu dapatkan terkait dengan topik kita hari ini? Silakan, Raf. Menurut saya, yang telah kita dapatkan pada saat ini tuh kita dapat mengenali batas yang harus kita capai.
misalnya kita sudah menempuh misalkan kita sudah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk sesuatu, jadi kita harus ibaratnya menjaga diri sendiri agar tidak termakan sifat hedonisme. Oke, bagus sekali ya dari Raffi terkait dengan pemahaman barunya. Yang lain bagaimana? Oke, gimana? Namanya bapaknya tuh lebih bersyukur, kayak sadar diri aja sih, kayak bersyukur sih. Oke, bagus sekali ya. Nah, selanjutnya bagaimana perasaanmu setelah berdiskusi terkait dengan topik ini? Relax. Relax ya, bisa banget sama kerja Seru sama banget. kalangan. Soalnya kayak satu kelompok ini pun juga kayak ngomong juga kan, jadi kayak nggak diam-diam aja. Oke, seru ya, happy ya. Iya, Mi. Oke, terkait dengan untuk nantinya setelah ini kita akan komitmen kembali terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan ini. Sekiranya kapan bisa kita laksanakan kegiatan ini selanjutnya? Kapan teman-teman? Sabtu mungkin Sabtu Sabtu ikut. Jumat mungkin ya, Mi. Jumat? Iya. Semuanya pada bisa? Tapi Kita kondisikan terkait. Jam berapa? setelah Jumat. Kalau nggak ada pertemuannya. Kalau ada Iya Jumat kan? gimana Mi sama ini? Bagaimana? Kami Nanti next. kita atur lagi ya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ananda semua yang telah sukarela untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok agentik ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat serta mendapatkan berkah bagi kita semua. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih sekali lagi Miss ucapkan. Miss tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.